在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Xiao Yan perlahan masuk ke asosiasi alkemis yang menempati petak besar tanah dengan Hai Bodong. Kebisingan di belakangnya secara bertahap disingkirkan dan aroma obat samar menyebar dari tempat itu, menyebabkan seseorang merasa rileks dan bahagia. Asosiasi alkemis saat ini jauh lebih kuat dan makmur dalam hal kemampuan dan jumlah dibandingkan dengan 3 tahun lalu setelah alkemis berulang kali bergabung dengan mereka selama 3 tahun ini. Paling tidak, jarang ada lalu lintas manusia yang begitu besar di dalam asosiasi saat itu. Hai Bodong perlu melakukan beberapa persiapan setelah memasuki asosiasi, oleh karena itu, dia hanya memberi tahu Xiao Yan lokasi pertemuan sebelum pergi sendiri. Xiao Yan masih memiliki perasaan terhadap asosiasi alkemis yang telah berpisah dengannya 3 tahun lalu. Saat itu, dia telah mengalami kompetisi penyulingan obat yang hebat yang sangat sulit baginya, namun, dia paling banyak dianggap sebagai alkemis tingkat 3 yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 4 ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi saat itu, namun, sekarang dia adalah alkemis tingkat 6 yang bisa dibandingkan dengan pil King Guhe. Peningkatan ini tidak kecil. Tatapan Xiao Yan melihat ke segala arah sebelum menarik Ziyan, yang wajahnya juga dipenuhi rasa ingin tahu, saat mereka perlahan berjalan ke area transaksi. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik dan beruntung, dia mungkin dapat menemukan hal yang cukup baik di tempat seperti itu. Skyfire Tree Mysterious Cheng dari Xiao Yan adalah sesuatu yang untungnya didapat dari tempat ini. Xiao Yan masuk ke area transaksi dengan Ziyan. Vendor tampak tak berujung dan masa hitam kepala manusia menyebabkan Xiao Yan mengeluarkan seruan. Mengikuti pertumbuhan asosiasi alkemis selama 3 tahun ini, ukuran area transaksi telah berkembang pesat. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba berhenti tepat setelah dia memasuki area transaksi. Dia agak tertegun melihat sosok yang seputih salju tidak jauh dari situ. Sosok itu mengenakan gaun putih sementara rambut panjangnya memancarkan sedingin es yang seperti kepingan salju. Sosok yang agak akrab ini menyebabkan Xiao Yan mengingat murid Frank yang dia temui di kota batu hitam ketika dia berlatih di Kekaisaran Magia 3 tahun lalu, Sue Mei. Xiao Yan mendapatkan perasaan yang cukup positif untuk Fulan ke saat itu. Orang tua itu telah membantunya sedikit, meskipun ini karena yang terakhir ingin membujuk Xiao Yan untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis. Dia tidak memiliki niat buruk. Gadis yang memiliki karakter seperti salju sedingin es ini juga memberi Xiao Yan kesan yang cukup baik. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka 3 tahun ini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan memulai percakapan. Setelah melihatnya dari kejauhan, dia menarik pandangannya dari sosok seputih salju itu. Dia menarik Ziyan saat dia perlahan berjalan melalui area transaksi ini dengan aliran manusia yang ganas. Tidak lama setelah Xiao Yan bergabung dengan aliran manusia, Sue Mei yang telah membungkukkan tubuhnya untuk mempelajari ramuan obat menoleh. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajah gunung bersalju yang sangat indah dan halus membawa beberapa ketidakpastian, menyebabkan lalu lintas manusia di sekitarnya yang datang dan tanpa sadar akan memperlambat langkah kaki mereka. Tatapan mereka menatapnya dengan agak rakus. Sue Mei mengernyitkan alisnya sedikit di depan tatapan sekitarnya. Dia segera perlahan memasuki kerumunan manusia sebelum menghilang. Xiao Yan menarik Ziyan dan berjalan di sepanjang jalan kecil yang dipenuhi pedagang. Tatapannya berulang kali menyapu vendor itu. Mungkin itu karena cakrawala telah melebar tetapi dia tidak dapat menemukan satu hal pun yang dapat menarik minatnya setelah menghabiskan 10 menit lebih. Semuanya rusak barang kutu. Ziyan menamparkan mulutnya dan bergumam, yaowan yang biasanya dia makan semuanya disempurnakan dari bahan obat yang sangat langka di mata orang biasa. Bahan obat biasa tidak berbeda dengan sampah di matanya bahkan jika itu agak jarang di pasar ini. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi ini. Sepertinya ingin menemukan harta karun seperti Skyfire Tree Mysterious Cheng. Di tempat ini memang perlu mengandalkan keberuntungan. Karena tidak ada keuntungan, Xiao Yan akhirnya melepaskan harapan seperti itu setelah berkeliaran sedikit lebih lama.
dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ke arah Ziyan. Saat dia hendak pergi, keributan terjadi tidak jauh di depannya. Kadang-kadang, bahkan ada tawa penuh teka-teki yang nyaring. Xiao Yan biasanya tidak tertarik menjadi pengamat hal-hal seperti itu, oleh karena itu, dia hanya mengangkat matanya sebelum membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia membalikkan tubuhnya, suara geram yang jelas ditransmisikan dari kerumunan, yang menyebabkan dia berhenti. Tatapan Xiao Yan melewati celah di kerumunan dan samar-samar melihat sosok seputih salju. Dia melambaikan tangannya ke arah Ziyan dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini." Begitu dia mengatakan ini, dia menarik tangan Ziyan dan dengan cepat berjalan menuju area tempat keributan itu berada. Sesaat kemudian, dia masuk ke kerumunan dan menyapu pandangannya ke gangguan di dalamnya. Pada saat ini, Sue Mei diam-diam berdiri di tengah kerumunan, namun, wajah cantiknya yang biasanya agak terlalu putih itu dipenuhi dengan amarah. Ada beberapa pria berjubah alkemis berdiri tidak jauh di depannya sambil tertawa ketika mereka melihat wajah merahnya yang memerah. Mereka berulang kali mengeluarkan semburan tawa. "Aoba, jangan berlebihan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa sombong ini hanya karena gurumu adalah penatua dari asosiasi." Jari halus Sue Mei menunjuk ke pria yang merupakan pemimpin dan dengan marah berteriak, "Hihi, Sue Mei, yang memiliki penawaran tertinggi mendapatkan barang di area transaksi ini. Karena saya dapat menawarkan harga yang lebih tinggi dari Anda, wajar jika benda ini milik saya, bahkan jika kamu merujuk masalah ini ke ketua asosiasi, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku." Pria yang mengenakan lencana alkemis tingkat 2 di dadanya hanya tertawa di hadapan teguran Sue Mei. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke pemilik penjual dan berteriak, "Saya akan menawarkan 50.000 koin emas untuk buah skala ular api Ichi, ini, apakah Anda menjualnya?" Pemilik penjual itu kaget saat mendengar teriakan Aoba. Dia segera bersukacita di dalam hatinya, meskipun buah skala ular api es ini agak langka, itu paling berharga 20.000 koin emas, tidak disangka bahwa orang yang hilang ini benar-benar bersedia membelinya dengan harga 2 kali lipat. Secara alami, tidak ada alasan baginya untuk tidak setuju. Wajah cantik Sue Mei berwarna hijau saat dia melihat Aoba yang sedang melemparkan Ice Fire Snake Scale Fruit di tangannya dengan ekspresi bangga. Dia mengatupkan gigi peraknya tetapi benar-benar tidak berdaya. Dia baru-baru ini melakukan retret untuk jangka waktu tertentu dan baru saja meninggalkan retret hari ini. Secara kebetulan, dia melihat ramuan obat yang dia butuhkan untuk memurnikan pil obat. Dia baru saja menyepakati harga dengan pemilik kios ketika orang yang penuh kebencian ini muncul seperti hantu. Aoba ini pernah mencoba merayu Mei Sue karena penampilannya yang cantik. Namun, yang terakhir saat ini adalah alkemis tingkat 3. Oleh karena itu, usahanya untuk merayu wanita itu secara alami berakhir dengan kegagalan. Namun, kegagalan mungkin merupakan kegagalan tetapi penguntit ini akhirnya menjadi sangat tidak senang setelah ditolak secara terbuka oleh Sue Mei beberapa kali. Dia berulang kali mengubah taktiknya untuk menemukan masalah dengan Sue Mei. Menyebabkan dia sangat kesal. Selain itu, gurunya memiliki kemampuan pemurnian yang cukup baik dan telah lama dipromosikan ke posisi penatua meskipun baru saja bergabung dengan asosiasi baru-baru ini. Posisinya dalam asosiasi cukup tinggi dan dia membentuk klik menggunakan status itu. Selain ketua asosiasi dan wakilnya, orang dengan otoritas tertinggi dalam asosiasi adalah Guru Aoba. Oleh karena itu, Mei Sue tidak berani menyerang dan melukai orang ini meski merasa sangat kesal. Namun, Sue Mei jelas meremehkan kekejian dari permen lengket ini. Toleransinya telah menyebabkan Aoba mengambil keuntungan apapun yang dia bisa dapatkan. Dia akan datang dan mencari masalah di setiap kesempatan. Situasi hari ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sue Mei menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat wajah Aoba yang semakin penuh kebencian dan arogan sebelum mengatupkan giginya. Mengingat situasi ini, dia hanya bisa menyerah pada buah skala ular api es ini. Mata Sue Mei sedingin es saat dia menatap Aoba sebelum berbalik untuk pergi. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di antara kerumunan saat dia berbalik. 100.000 koin emas untuk membeli buah skala ular api es ini. Semua orang kaget saat tawa ini terdengar. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka dan melihat seorang pemuda berjubah hitam yang sedang menarik seorang gadis kecil berambut ungu di sampingnya. Beberapa orang tanpa sadar memberinya tatapan menyedihkan. Apakah orang ini baru?
Dia benar-benar berani mempermalukan Aoba. Tawa ini juga menyebabkan Sue Mei menoleh untuk melihat pemuda berjubah hitam itu. Wajah yang agak akrab itu membuatnya terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat pemuda yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Kamu bukankah? Sue Mei tertegun saat dia melihat pemuda berjubah hitam itu. Dia tersentak tetapi kata-kata yang sampai ke mulutnya dengan tergesa-gesa ditelan saat melihat penonton di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum dan keluar dari kerumunan. Dia mengamati Sue Mei sejenak sebelum tertawa. Apakah Grandmaster Frank baik-baik saja? Guru baik-baik saja, Sue Mei mengangguk. Dia segera menarik jubah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, apakah kamu tidak meninggalkan kekaisaran Jiama? Cepat pergi, jangan menyinggung orang-orang ini, karena Sue Mei sedang dalam retret. Dia sama sekali tidak peduli tentang masalah ini selama 2 hari terakhir ini yang telah menjadi berita terbesar dari Kekaisaran Magia. Dia hanya tahu bahwa Xiao Yan adalah target dari Mystic Cloud Sect dan pasti akan berada dalam masalah besar jika dia ditemukan oleh Mystic Cloud Sect. Oh, Yo, kenapa? Apakah Anda ingin bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis yang kesusahan? Wajah Aoba berangsur-angsur menjadi gelap setelah Xiao Yan mengucapkan kata pertamanya. Dia mengeluarkan tawa aneh dan segera mengencangkan cengkeramannya pada buah skala ular api es saat dia dengan dingin tertawa. Tuan muda ini telah membeli benda ini, Anda harus berguling ke salah satu sudut. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, Anda mungkin dapat memasuki ibu kota, tetapi Anda tidak akan dapat meninggalkannya. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat wajah bosi itu. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal saat dia mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke Aoba dari kejauhan. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan dengan paksa menyedot buah skala ular api es dari tangan orang lain. Bajingan, kamu sedang mencari kematian. Aoba langsung merasa malu saat melihat tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba. Dengan teriakan marah, dia melambaikan tangannya dan 10 lebih pria di sampingnya menerkam ke arah Xiao Yan seperti harimau lapar. Bang, 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 bang. Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh pada selusin pria yang menerkam. Dia secara acak melambaikan tangannya dan angin bertiup keluar dengan eksplosif sebelum segera menghantam dengan keras ke dada selusin lebih pria. Kekuatan yang kuat menghantam mereka sampai mereka terbang mundur sebelum akhirnya menghantam kerumunan, menimbulkan jeritan dan kekacauan. Bang, 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 bang. Gelombang lain terdengar. Aoba juga terpana saat melihat 10 lebih bawahannya jatuh dalam sekejap mata. Dia baru saja akan mengeluarkan kutukan ketika sosok manusia melintas di depan mereka. Jubah hitam anehnya muncul di depan matanya saat lengan panjang dengan lembut menutupi dadanya. Setelah itu, suara samar perlahan terdengar di samping telinganya, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Meskipun ada peningkatan jumlah orang di asosiasi alkemis saat ini, ada juga lebih banyak ampas. Hari ini, saya akan membantu Fama membersihkan sedikit. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari telapak tangan yang menekan dada Aoba setelah suara itu terdengar. Grok, grok, grok. Aoba terpukul keras dan terlempar di tengah banyak tatapan tertegun di area transaksi. Seteguk darah segar tanpa sengaja meludah, menempel di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum secara bertahap berhenti. Kejutan melintas di hati orang-orang di sekitar ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan bisa mengalahkan Aoba dengan telapak tangan acak. Meskipun Aoba ini memiliki karakter yang buruk, dia adalah seorang ahli yang akan maju ke kelas Dadoshi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Sungguh tak terduga bahwa dia bahkan tidak dapat menanggung satu pertukaran di tangan pemuda berjubah hitam ini. Namun, semua orang melemparkan banyak tatapan menyedihkan ke arah Xiao Yan setelah mereka menjadi terkejut. Orang ini mungkin senang memberikan pukulan itu tetapi apakah dia tidak tahu bahwa orang tua Fu Yan selalu melindungi miliknya? Selain sejumlah kecil orang di asosiasi alkemis ini yang tidak berani dia singgung, sebagian besar orang merasa sedikit takut pada lelaki tua eksentrik yang melindungi dirinya sendiri. Kamu mendapat masalah. Cepat, ikuti aku dan tinggalkan tempat ini. Sue Mei juga terkejut dengan serangan mendadak Xiao Yan. Dia menatap Aoba yang terbaring di tanah di kejauhan berulang kali sambil mengeluarkan erangan. Dia buru-buru mendesak Xiao Yan dengan lembut sebelum dia menarik yang terakhir, berbalik, dan pergi. Xiao Yan tidak menahan Sue Mei untuk menariknya.
Dia melirik Aoba yang mengerang tidak jauh sebelum menarik Ziyan dan mengikuti Sue Mei saat mereka meninggalkan tempat yang bising ini. Ketiganya berdesak-desakan hingga keluar dari area transaksi tetapi Sue Mei tetap tidak berhenti, dia menarik Xiaoyan dan berlari ke pintu keluar dari asosiasi alkemis. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa melepaskan tangannya tanpa daya dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya, dia hanyalah generasi kedua yang tidak berguna. Apakah kita perlu bertindak seperti ini? Orang itu mungkin memang orang yang tidak berguna tetapi gurunya adalah seorang penatua dalam asosiasi dengan otoritas yang cukup, reputasinya sangat bagus di ibu kota ini, dan dia cenderung berusaha keras untuk melindungi miliknya sendiri. Jika kita menunggu orang itu pergi dan mengeluh, orang tua itu pasti tidak akan melepaskanmu. Sue Mei hanya bisa buru-buru berbicara di hadapan Xiaoyan yang tidak takut pada apapun. Frank sepertinya juga merupakan asosiasi tetua kan? Kenapa kamu masih takut padanya? Xiaoyan mengerutkan alisnya dan mengajukan pertanyaan padanya. Guru hanyalah seorang alkemis tingkat 4 sekarang sementara Fuyan adalah seorang alkemis tingkat 5 asli, tingkat penyulingan obatnya tidak akan jauh lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan wakil ketua asosiasi, secara alami, posisinya jauh melampaui guru. Sue Mei menghela napas, hatinya sangat terkejut. Xiaoyan juga tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Jika seseorang menambahkan semua alkemis tingkat 4 di Kekaisaran Magia, setidaknya akan ada lebih dari 10 dari mereka, namun, hanya ada beberapa orang yang merupakan alkemis tingkat 5, selain itu, sulit bagi seorang alkemis untuk maju dari satu tingkat ke tingkat lainnya, beberapa orang bahkan mungkin tetap berada di tingkat tertentu selama sisa hidup mereka. Kemungkinan hanya ada satu orang abnormal di seluruh benua yang seperti Xiaoyan yang bisa mengandalkan pengalaman kaya, Heavenly Flame, dan Yalao. Perbedaan antara alkemis tingkat 4 dan tingkat 5 sama seperti perbedaan antara Dowling dan Dowang, ini adalah celah yang sangat besar, karenanya, perbedaan di antara mereka secara alami sangat besar, sulit juga membandingkan posisi di antara keduanya. Tenang, aku akan bisa menjaga diriku dengan baik. Baru saja, saya membantu Anda karena saya tidak bisa menahannya. Tidak apa-apa, Xiaoyan juga tidak berdaya saat melihat kekhawatiran dan kecemasan di wajah cantik Sue Mei. Dia tidak menyangka bahwa langkahnya untuk membantunya akan membuatnya lebih cemas. Saat itu, dia hanya bisa tertawa dan menghiburnya. Hihi, tidak apa-apa. Bocah kecil benar-benar tahu bagaimana berbicara besar, sepertinya tidak banyak orang di ibu kota ini yang dapat menyakiti murid saya dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Tawa dingin terdengar di aula besar asosiasi tidak lama setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, sekelompok orang segera berjalan dengan agresif dan cepat, pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis. Ada lencana berbentuk kuali di bagian depan jubahnya dengan 5 riak bercahaya perak di kuali obat, cahaya melesat ke segala arah saat jubahnya mengepak, tampak sangat mencolok. Seorang alkemis tingkat 5, dia sebenarnya sangat hebat, itu benar-benar kasus gagal mengenali bakat. Aliran manusia yang datang dan pergi di aula segera berhenti ketika mereka melihat lencana yang mewakili semacam kehormatan, wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan iri, ekspresi semacam itu sepertinya. Wajah cantik Sue Mei segera berubah sedikit ketika dia melihat lelaki tua itu, dia merasa sangat frustrasi di dalam hatinya, mengapa kecepatan orang tua ini, yang tidak mau mati, begitu cepat. Dia yang disebut Fuyan. Xiaoyan mengabaikan tatapan sekitarnya yang sepertinya menonton pertunjukan yang bagus saat dia menoleh ke Sue Mei dan bertanya sambil tersenyum. Iya. Sue Mei menghela nafas di dalam hatinya saat dia melihat pria tua yang menunjukkan senyum dingin dan kemarahan di wajahnya saat dia dengan cepat berjalan, dia menggigit peluru dan menganggukkan kepalanya sebelum segera berbisik, kamu harus mencoba untuk berbicara sesedikit mungkin, orang tua ini seharusnya tidak berani mempersulit generasi muda seperti kita di depan umum. Xiaoyan tidak berkomitmen saat mendengar ini, sungguh tak terduga bahwa asosiasi alkemis benar-benar menjadi lebih buruk selama 3 tahun ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana fama tua itu mengaturnya. Pada saat Sue Mei berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan, Fuyan membawa kelompok besar dan menuju ke depan mereka dengan cara yang agresif. Orang tua itu melirik Sue Mei dan segera menyipitkan mata lamanya untuk melihat Xiaoyan. Dia menoleh ke aoba putih pucat di sampingnya dan bertanya, apakah orang ini yang menyerang Anda? Benar, guru. Awalnya,
Saya bersaing dengan Sue Mei untuk membeli bahan obat untuk mempersiapkan penyulingan pil obat sebagai hadiah untuk ulang tahun guru, namun, saya tidak menyangka bahwa orang ini akan dengan paksa mengambil bahan obat saat dia muncul, dia bahkan melancarkan serangan berat dan memukuli saya dengan cara ini, guru, Anda harus membela saya. Aoba langsung mengeluh dengan wajah menangis saat mendengar Fuyan, tentu saja, dia secara alami menemukan alasan yang sangat kuat untuk dirinya sendiri pada saat seperti itu. Elder Fuyan, masalah ini, Sue Mei buru-buru berteriak, ekspresinya segera berubah ketika dia mendengar Aoba mengucapkan kebohongan yang tidak bertanggung jawab. Namun, sebelum suara Sue Mei terdengar, Fuyan melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, Sue Mei, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak boleh bergabung, jika tidak, Anda mungkin pergi dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal kepada Fu Kelan yang lama. Kaulah yang baru saja menyerang, kan? Sungguh tidak terduga bahwa Anda menggunakan pukulan berat seperti itu meskipun usia Anda masih muda, siapa gurumu? Fuyan mengalihkan pandangannya dan melemparkannya ke Xiao Yan, dia berbicara dengan suara dingin kuno. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat sikap Fuyan ini, dia berkata, sungguh tidak terduga bahwa kualitas sesepuh asosiasi menjadi semakin rendah, menindas orang lain dengan angka, memanfaatkan senioritas seseorang hanya orang tua yang bau. Paula segera menjadi jauh lebih tenang ketika semua orang mendengar kata-kata Xiao Yan yang membawa ejekan, apakah keberanian bocah ini tidak terlalu besar? Dia benar-benar berani mengejek Fuyan dengan cara seperti itu di depan yang terakhir itu sendiri. Sungguh pemuda yang berlidah tajam bagus sekali. Kamu punya nyali, seperti yang diharapkan. Ekspresi Fuyan menjadi gelap, dalam amarahnya, dia mulai tertawa, jika kamu dapat keluar dari asosiasi alkemis tanpa cedera hari ini, apakah aku, Fuyan, akan tetap memiliki wajah? Orang tua ini benar-benar menjengkelkan. Sangat menjengkelkan, abaikan dia. Ziyan segera menjadi agak kesal saat mendengar ocehan Fuyan, dia menutupi telinganya dan berbicara dengan bibir melengkung. Orang-orang di sekitarnya tersenyum kecil ketika mereka melihat gadis kecil seperti batu giok ini tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini, namun, semua dari mereka dengan bijaksana menutup mulut mereka saat melihat ekspresi Fuyan yang semakin suram. Xiao Yan juga secara bertahap menjadi tidak sabar setelah melihat semakin banyak orang berkumpul di sekitar mereka untuk menonton pemandangan itu, dia terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal kepada orang tua ini, dia menarik Ziyan dan Mei Sun, berbalik, dan pergi. Ekspresi Fuyan segera berubah menjadi hijau saat melihat tindakan Xiao Yan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang muda yang sombong setelah bertahun-tahun, Furi segera meledakkannya, Doki yang kuat dan panas melonjak keluar dari tubuhnya dengan teriakan marah. Doki yang kuat yang meletus dalam sekejap segera menyebabkan orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur beberapa langkah, takut terjebak dalam kekacauan itu. Bocah kecil, hari ini, aku akan membantu gurumu mengajarimu apa yang disebut menghormati gurumu. Doki merah menyala meringkuk dan bangkit di telapak tangannya yang kering keriput seperti api yang ganas. Fuyan menjerit tajam dan tubuhnya melesat ke depan, dia segera berubah menjadi sosok api yang melesat secara eksplosif ke arah punggung Xiao Yan. Cukup banyak orang di aula mengeluarkan seruan ketika mereka melihat bahwa Fuyan benar-benar mengabaikan statusnya dan menyerang generasi yang lebih muda. Fuyan adalah ahli sejati Dowang, hampir tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya bahkan di dalam ibu kota ini. Selain itu, dari tampang momentum serangannya yang marah, tampaknya pemuda berjubah hitam ini setidaknya akan terluka parah jika dia dipukul. Fuyan bergerak mendekati Xiao Yan dengan cara seperti kilat tepat saat pikiran ini melintas di hati semua orang, namun, tangan itu baru saja hendak meraih jubah yang terakhir saat Xiao Yan tiba-tiba melambaikan tangannya, lengan potongannya menembus udara, selongsong itu sekeras logam setelah Doki dituangkan ke dalamnya. Bang, 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 lengan baju bertabrakan dengan tinju Fuyan dan angin bertiup keluar dari titik kontak, segera, wajah semua orang menjadi kaget saat mereka melihat tubuh Fuyan tiba-tiba terbang mundur sebelum akhirnya menabrak tanah dengan menyedihkan, semua orang tercengang. Seluruh aula benar-benar sunyi di depan pemandangan yang agak tidak biasa ini, tampaknya bahkan Fuyan tidak percaya pada adegan ini dan wajahnya benar-benar kaget dan kusam, dia jelas merasakan bahwa kekuatan pemuda di depannya biasa saja, mengapa?
Fu Yan naik dari tanah dengan sedih. Wajahnya benar-benar memerah, menjadi keadaan yang menyedihkan di depan umum oleh anggota generasi muda telah menyebabkan orang yang sombong ini menjadi gila. Bajingan, Fu Yan mengatupkan giginya dan mengutuk, dia baru saja akan menyerang lagi ketika sedikit suara guntur bergema keluar, dia segera merasakan matanya tiba-tiba menjadi silau saat seorang pemuda berjubah hitam tanpa ekspresi di depannya muncul di sisinya dengan cara seperti hantu. Kemunculan tiba-tiba pemuda berjubah hitam itu menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh Fu Yan terbuka lebar, dia baru saja akan meluncurkan serangan ketika tangan panjang yang hangat tanpa sadar muncul di lehernya, suara sedingin es itu menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mewakili guruku dalam mengajariku. Xiao Yan tertawa dingin sebelum dia tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan lemah sementara tatapannya menyapu ke sudut aula. Ketua Asosiasi Fama, saya tidak keberatan membiarkan Asosiasi Alkemis Anda kehilangan alkemis tingkat 5 jika Anda terus bersembunyi di samping, menonton pertunjukan. Semua orang di aula yang luas terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan, mereka segera menoleh ke arah tertentu. Tawa tak berdaya terdengar dalam bayangan di sudut di bawah fokus tatapan banyak orang di aula, segera, sesosok tua perlahan-lahan keluar dan muncul di depan mata semua orang. Dari penampilannya, dia secara mengejutkan adalah ketua asosiasi dari Asosiasi Alkemis, Fama. Wakil ketua asosiasi, Kiemier mengikuti dari dekat di samping Fama, ada juga seorang gadis yang mengenakan jubah alkemis berwarna hijau di samping Kiemier. Gadis itu memiliki penampilan yang elegan dan mengharukan, dia sedikit meringkuk bibir merahnya, menunjukkan keangkuhan, kulitnya seputih salju dan sepasang mata cerdas-cerdas membawa kelicikan saat bergerak. Jelas, wanita ini adalah individu yang unik. Pada saat ini, mata gadis ini berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak biasa saat dia melihat ke aula dan dengan nyaman menatap pria muda berjubah hitam yang telah menundukkan Fu Yan. Haha, sudah 3 tahun sejak terakhir kita bertemu. Apakah adik laki-laki Xiao Yan baik-baik saja? Orang tua yang mengelola Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama ini mengungkapkan wajah tersenyum di depan tatapan publik dan bertanya tentang Xiao Yan dengan ramah, seolah-olah dia tidak memperhatikan Fu Yan berwajah hijau yang tenggorokannya dipegang oleh Xiao Yan. Sikap Fama ini secara alami membuat semua orang di aula terkejut, namun, ketika nama yang telah menyebar dengan liar dan menyebabkan keributan di dalam ibu kota, keluar dari mulutnya, semua orang sekali lagi menjadi terpana. Mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba, tatapan yang mereka gunakan ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam itu sekali lagi menjadi tertarik, tidak heran orang ini berani menjadi begitu sombong, dia sebenarnya adalah Xiao Yan, orang yang menyebabkan Misty Cloud Sekte menderita kerugian besar. Fu Yan, yang ditahan oleh Xiao Yan, menjadi pucat putih dalam sekejap setelah mendengar bentuk alamat yang digunakan Fama pada pemuda di sisinya, kemarahan di matanya segera menghilang. Saat itu, bahkan Do Huang dari Misty Cloud Sect telah mati di tangan orang ini, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa Xiao Yan hanya membutuhkan sedikit prompt untuk mematahkan kepalanya. Selain itu, dengan kekuatan Xiao Yan, kemungkinan Asosiasi Alkemis tidak akan mengadopsi tindakan pembalasan apapun bahkan jika Xiao Yan benar-benar membunuhnya, hal ini terlihat jelas dari sikap Fama terhadap Xiao Yan saat Fama muncul. Mulut Fu Yan bergetar sedikit saat dia mengalihkan pandangannya yang marah ke arah Aoba yang sudah menggigil di sampingnya, jika bajingan ini tidak gagal membuka matanya dan menyinggung perasaan orang seperti itu, mengapa dia berakhir dalam situasi yang memalukan? Kepala Asosiasi Fama, Asosiasi Alkemis ini benar-benar mengecewakan saya setelah tidak bertemu selama 3 tahun, berkolaborasi dengan faksi seperti itu, saya takut. Xiao Yan tertawa pelan sebelum menoleh dan berbicara kepada Fama yang perlahan berjalan. Fama tertawa getir saat mendengar ini, adik Xiao Yan. Asosiasi kami memang memiliki tanggung jawab dalam masalah ini, Fu Yan telah menyinggungmu, oleh karena itu, Anda dapat menghadapinya sesuka Anda. Meskipun kata-kata Fama ini sedikit lembut tapi itu memberi Xiao Yan wajah yang sangat bagus, selain itu, dia juga tahu bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda dari dulu yang bisa termotivasi untuk memperebutkan tempat juara dalam kompetisi hanya dengan diberi formula obat, mengingat kemampuan dan faksi yang terakhir saat ini,
dia memang memiliki kualifikasi untuk menikmati perlakuan seperti itu, ini karena Xiao Yan saat ini layak menjadi orang yang benar-benar kuat di hati Fama. Haha, adik kecil Xiao Yan, karakter Fu Yan awalnya agak sembrono dan berapi-api, dia tidak bermaksud untuk menyinggung perasaanmu terlebih lagi, jika kita membicarakannya, adik kecil Xiao Yan juga dianggap sebagai penatua kehormatan di asosiasi alkemis kita semua dari sisi yang sama, Kimier tersenyum dan melangkah maju untuk merapikan semuanya. Sue Mei berada di samping Xiao Yan saat dia melihat dua orang yang sangat penting dari asosiasi alkemis ini melangkah maju dan berbicara dengan Xiao Yan dengan nada yang sangat sopan yang memberi Xiao Yan banyak wajah. Perlakuan seperti itu membuatnya takjub, tatapannya berulang kali melayang di atas tubuh Xiao Yan. Dia tahu bahwa Xiao Yan telah menjadi juara kompetisi besar alkemis saat itu. Namun, ini saja tidak akan cukup bagi Grandmaster Alkemis seperti Fama dan Kimier untuk memperlakukannya dengan sopan. Selain itu, dari cara percakapan itu berlangsung, sepertinya mereka bersedia kehilangan alkemis tingkat 5 daripada berkonflik dengan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia benar-benar terpana. Pria muda yang diusir dari Kekaisaran Magia oleh Misty Cloud Sekte saat itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Mata gadis cantik di samping Kimier berkedip saat dia melihat pria muda berjubah hitam yang wajahnya masih tenang bahkan ketika dua orang yang sangat penting dari asosiasi ini melangkah maju. Dia merasa linglung di dalam hatinya untuk sesaat, pria muda saat itu mungkin luar biasa, tetapi dia hanyalah anggota dari generasi muda yang memiliki beberapa potensi. Namun, dalam waktu 3 tahun yang singkat, dia telah menjadi seorang ahli yang bahkan kepala asosiasi Fama harus memperlakukannya dengan sopan. Kecepatan pertumbuhan ini benar-benar menyebabkan orang-orang terperanjat. Tidak heran bahkan kakek buyut berkata bahwa pencapaian orang ini di masa depan akan luar biasa di masa depan saat itu. Gadis itu tiba-tiba teringat kalimat yang telah disebutkan Jie Xingtian padanya saat itu. Pada saat itu, dia masih belum yakin. Namun, sekarang bahkan dirinya yang sombong mau tidak mau harus diyakinkan sepenuhnya, dibandingkan dengan anak muda lain dari generasi ini saat itu, Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah berjalan ke posisi yang relatif tinggi. Xiao Yan melirik Fama dan Kimier dengan acuh tak acuh, dia kemudian melihat Fu Yan berwajah pucat yang bahkan tidak berani menggerakkan tubuhnya, dia tersenyum, perlahan menarik tangannya dan dengan lembut berkata, karena dua kepala asosiasi telah melangkah maju, wajar saja jika Xiao Yan akan memberikan wajah kalian berdua. Awalnya, masalah hari ini adalah masalah kecil di kalangan generasi muda, saya tidak punya pilihan karena penatua ini ingin keluar sendiri. Ekspresi Fu Yan segera berganti-ganti antara hijau dan putih saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Adik kecil Xiao Yan, terima kasih telah melepaskan Fu Yan. Aku yang dulu akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi hari ini dan bertanggung jawab kepadamu. Fama juga menghela nafas lega dan buru-buru berbicara saat melihat Xiao Yan tidak benar-benar menyerang Fu Yan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menatap Aoba, orang ini seharusnya sudah menyadari bahwa orang yang paling tidak beruntung pasti dia ketika masalah ini diselesaikan. Oleh karena itu, wajahnya menjadi sangat putih seolah-olah dicat dengan bubuk putih. Dia juga tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menendang pelat logam yang keras hari ini. Apakah semua orang di sini? Tatapan Xiao Yan beralih ke Fama dan bertanya, tidak lagi berlama-lama pada topik aslinya. Haha, semuanya ada di sini, kami sedang menunggumu. Fama tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi. Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi setelah mendengar ini. Dia menoleh ke Sue Mei dan berkata sambil tersenyum, saat ini saya memiliki beberapa masalah untuk ditangani dan akan pergi lebih dulu, bantu aku menyapa Grandmaster Frank saat kamu melihatnya. Xiao Yan tidak menunggu jawaban Sue Mei setelah mengatakan ini, dia menarik Ziyan dan berjalan ke bagian dalam aula. Sue Mei baru pulih setelah Xiao Yan berbalik dan pergi. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya saat dia mengamati punggung kurus tinggi itu, ada warna yang tidak biasa mengalir di matanya. Saat itu, ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, yang terakhir masih berusaha untuk menjadi alkemis tingkat 2, dengan aliran waktu yang tenang, Xiao Yan tanpa sadar telah menjadi ahli yang sebanding dengan orang-orang top kekaisaran ini. Transformasi semacam ini tidak bisa dibilang kecil, kemungkinan Frank dan Ao Tuo juga akan menghela nafas secara emosional jika mereka tahu tentang kemajuannya.
Xiao Yan mengikuti kelompok Fama dan berbelok ke beberapa koridor sebelum bergerak di sepanjang tangga dan melakukan pendakian perlahan ke tingkat asosiasi yang lebih tinggi. Selama perjalanan mereka, Xiao Yan, yang sedang mengobrol dan tersenyum dengan Fama dan Kimier tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke gadis elegan yang tampak akrab di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kami belum bertemu selama 3 tahun, putri kecil menjadi lebih cantik dan lebih cantik." Gadis anggun itu langsung terkejut saat menyadari Xiao Yan tiba-tiba mengakuinya. Dia dengan licik tertawa, "Sungguh tidak terduga bahwa seorang ahli seperti Anda masih dapat mengingat saya, ini benar-benar kehormatan saya." Xiao Yan tersenyum saat melihat gadis yang masih agak aneh ini. Senyuman muncul di wajah tenangnya saat dia merasakan nada kata-katanya, meskipun tahun-tahun bertualang ini memberinya penampilan yang sangat kaya, itu juga mengubahnya menjadi seseorang seperti orang tua. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari putri kecil itu? Dia teringat saat itu ketika sekelompok anggota dari generasi muda saling bersaing untuk menjadi juara kompetisi besar alkemis. Sekarang, orang-orang yang berpartisipasi telah berubah. Fama dan Kimier yang berjalan di depan, melirik Xiao Yan yang dengan senang hati bercakap-cakap dengan putri kecil itu. Mereka sedikit terkejut sebelum mereka segera bertukar tatapan, senyuman yang tidak biasa terlihat di mata mereka. Usia putri kecil tampaknya menjadi salah satu tempat di mana dia harus menemukan pasangan. Gadis ini sangat bangga dengan harapan yang sangat tinggi, mengingat kemampuan Xiao Yan, dia sangat cocok dengannya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati kedua pria tua ini saat mereka berjalan. Mereka saling memandang sebelum senyum rubah licik terangkat di sudut mulut mereka. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran kedua orang ini. Dia mengendus aroma awet muda yang tersebar dari tubuh gadis di sisinya. Dia cukup senang bisa bercakap-cakap dengan seseorang yang jauh lebih muda saat ini. Namun, ketika Fama dan Kimier berhenti di depan sebuah pintu besar, dia perlahan-lahan menghentikan percakapannya. Dia mengatur jubahnya dan ekspresinya sekali lagi menjadi diam seperti sumur tua. Dia tahu bahwa orang-orang di dalamnya adalah semua ahli top dalam Kekaisaran Jiama. Dia hanya bisa mengagumi mereka saat itu, namun, sekarang dia memiliki kualifikasi untuk menghadapi mereka sebagai sederajat atau bahkan melihat mereka sebagai bawahan. Di sini, Fama tersenyum saat berbicara. Setelah itu dia bertukar pandang dengan Kimier sebelum dia dengan lembut membuka pintu. Mereka menggerakkan tubuh mereka sedikit ke samping dan membuka jalan untuk masuk. Suasana yang tidak biasa menutupi aula besar yang luas dan terang. Beberapa sosok manusia duduk di dalamnya. Mereka kadang-kadang mengobrol dan tersenyum, tetapi bahkan saat mereka mengobrol, beberapa tatapan mereka tanpa sadar beralih ke pintu. Jelas, mereka sedikit linglung. Meskipun orang-orang yang duduk di tempat ini adalah pemimpin dari faksi kuat di dalam Kekaisaran Jiama, mereka masih merasa agak haus. Berderak. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat suara jelas dari pintu terbuka dengan tenang bergema di seberang aula. Tulang punggung orang-orang di dalam aula ini tidak bisa membantu tetapi tegak setelah pintu dibuka, tatapan mereka langsung bergeser sebelum berhenti di pintu masuk. Pintu yang tertutup rapat benar-benar terbuka di bawah tatapan semua orang. Sesaat kemudian sosok berjubah hitam yang telah absen selama 3 tahun memasuki mata mereka. "Semuanya, kami belum bertemu selama 3 tahun. Apakah kamu tidak apa-apa?" Penampilan dan tawa orang berjubah hitam itu kehilangan kelembutan sentimental dari 3 tahun lalu saat bergema lembut di aula. Tawa bergema di dalam aula juga menyebabkan semua orang mengarahkan pandangan mereka ke pintu masuk. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri dengan senyum di tempat itu. Sinar matahari menyinari aula melalui jendela dan secara kebetulan menutupi pemuda itu dengan cahaya. Di bawah sinar matahari, wajah yang agak akrab itu mengungkapkan kedewasaan dan reservasi tambahan serta kelembutan dan kekuatan yang hilang dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Semua orang di aula samar-samar merasa agak linglung ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang berdiri di pintu masuk. 3 tahun tidak dianggap terlalu lama bagi mereka tetapi dalam 3 tahun yang singkat ini, pemuda saat itu telah menyelesaikan transformasi total. "Keke, adik kecil Xiao Yan, sungguh tidak terduga bahwa kamu telah mencapai level seperti itu setelah tidak bertemu selama 3 tahun, itu benar-benar membuat saya yang dulu merasa malu." Jia Xingtian adalah orang pertama di aula yang pulih. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan suara yang jelas dan nyaring.
Masih ada seorang wanita yang mengenakan gaun mewah duduk dengan anggun di samping Jia Xingtian. Dari penampilan cantiknya, dia secara alami adalah Yao Ye yang ditemui Xiao Yan hari itu. Namun, yang terakhir saat ini telah melepas mahkota Phoenix-nya dan seluruh tubuhnya tampak kurang agung dan lebih seperti wanita. Pada saat ini, Yao Ye juga mengalihkan pandangannya ketika pemuda berjubah hitam itu muncul, bibirnya berisi senyuman yang agak menyentuh. Tatapan Xiao Yan menatap pria tua berjubah linen itu dan tersenyum, dia perlahan berjalan ke aula dan berkata, sikap Jia Lao masih tetap sama. Saat dia berbicara, tatapan Xiao Yan juga perlahan menyapu aula yang cerah ini. Ada beberapa wajah akrab lainnya selain Jia Xingtian, ada Mu Chen dari klan Mu dan wajah Nalan Jie dan Nalan Su yang agak tidak wajar dari klan Nalan. Adik Xiao Yan, silakan duduk, kami hanya menunggumu. Kepala klan Mu Chen, memandang pemuda berjubah hitam tinggi ini yang tampil luar biasa sebelum melirik Mu Zan di sampingnya, yang sudah menjadi orang paling menonjol di antara generasi muda klan Mu. Dia menghela nafas dalam hatinya, 3 tahun lalu, mereka berdua masih sejajar, namun sekarang, celah ini. Mu Zan, yang duduk di samping Mu Chen, juga merasakan tatapan Mu Chen. Dia segera memutar matanya dan menatap Xiao Yan yang seumuran dengannya. Dia tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Selama 3 tahun ini, dia telah bekerja sangat keras dalam pelatihannya, namun, dia hanyalah bintang 7 Dowling saat ini. Prestasi semacam ini memang bisa dibilang cukup bagus jika ditempatkan di klan Mu atau klan lain, namun, jika dia membandingkan dengan Xiao Yan di depan, tidak diragukan lagi mereka adalah dunia yang terpisah. Orang ini aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih, kekuatannya benar-benar meningkat begitu cepat. Mu Zan bergumam di dalam hatinya, saat itu, dia bisa dianggap telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan di pesta itu. Keduanya memiliki kekuatan yang kira-kira sama saat itu, namun, sekarang celah ini telah meluas ke tingkat yang menakutkan. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat Mu Chen yang tersenyum, meskipun klan Mu tidak berusaha sekuat tenaga untuk membantunya seperti klan primer saat itu, masalah Mu Tai masih menyebabkan Xiao Yan memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Xiao Yan perlahan masuk ke aula, dia tersenyum dan menyapa beberapa orang, dan hanya mengabaikan Nalan Jie dan Nalan Su di samping baik sengaja atau karena kekeliruan. Senyum di wajah Nalan Jie dan Nalan Su agak dipaksakan ketika mereka melihat Xiao Yan menyelesaikan salamnya dengan semua orang sebelum menemukan kursi di samping Hai Bodong dan duduk. Tindakan Xiao Yan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia masih menyimpan dendam kepada klan Nalan mereka. Namun, mengingat tindakan klan mereka di masa lalu terhadap Xiao Yan, tidak salah jika mereka menerima perlakuan seperti itu. Oleh karena itu, mereka berdua hanya bisa bertindak seperti bisu dan tidak menyuarakan kepahitan mereka saat mereka menegang wajah mereka dan duduk di samping meja. Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut saat itu, dengan kekuatan yang terakhir saat ini, dia tidak perlu lagi memandang klan Nalan terlalu serius. Semua orang di aula juga memperhatikan bahwa klan Nalan diabaikan, namun, ekspresi mereka tidak berubah dan percakapan tawa tidak berkurang. Fama dan Kimier juga masuk dari luar tidak lama setelah Xiao Yan mengambil tempat duduknya. Setelah itu, mereka duduk, dengan semua orang duduk, para pemimpin dari beberapa faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiama semuanya berkumpul. Saya pikir setiap orang harus dengan jelas menyadari alasan mengapa saya mengumpulkan semua orang di sini, oleh karena itu, saya tidak akan bertele-tele. Xiao Yan mengangkat pandangannya dan perlahan berbicara sambil tersenyum setelah semua orang duduk. Semua orang di aula segera menghentikan mulut mereka setelah mendengar Xiao Yan berbicara. Mereka tahu bahwa acara utama akan segera dimulai. Saya belum kembali selama 3 tahun dan tidak berharap Mystic Cloud Sect telah berkembang sedemikian rupa. Ini benar-benar di luar apa yang saya perkirakan. Xiao Yan tidak peduli pada keheningan semua orang saat dia berbicara dengan lemah. The Mystic Cloud Sect telah menghancurkan klan Xiao saya dan saya pasti akan membalas dendam perseteruan darah ini. Oleh karena itu, saya, Xiao Yan, dan Mystic Cloud Sekte berada dalam situasi di mana kami tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami meninggal. Hari ini, saya telah mengundang semua orang untuk bergandengan tangan dan melenyapkan Mystic Cloud Sekte, kanker kerajaan ini. Mr. Xiao Yan, Mystic Cloud Sect saat ini menjadi semakin kuat.
Namun, ini sepertinya tidak berdampak langsung pada kami. Orang pertama yang membuka mulutnya untuk berbicara setelah mendengar kata-kata Xiao Yan adalah Yao Ye yang sedang duduk dengan anggun di samping Jia Xingtian. Pada saat ini, kaisar wanita cantik dari kekaisaran melirik ke arah Jia Xingtian di sampingnya dan segera tersenyum saat dia berkata, "Namun, sebagai anggota keluarga kekaisaran, secara alami kami tidak ingin melihat faksi manapun menjadi terlalu kuat dan bahkan hasilnya, dalam hilangnya keseimbangan. Oleh karena itu, jika Mr. Xiaoyan benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Mystic Cloud Sect, keluarga kekaisaran saya mungkin dapat memberikan bantuan di area di mana kemampuan kami digabungkan." Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mengangkat matanya untuk melihat wanita ini yang kata-katanya sudah dihitung. Dia tiba-tiba berkata, "Belum lama ini, ketika saya melewati Zengui pas saat saya kembali ke Kekaisaran Magia, saya secara kebetulan bertemu dengan seorang tetua dari Mystic Cloud Sect. Pada saat itu, Elder sedang membantu wakil komandan yang berasal dari Mystic Cloud Sect untuk merebut tempat komandan. Segera setelah dia bisa menjadi komandan peringkat tertinggi di Zengui Pass, pasukan yang ditempatkan di sana sepertinya akan berubah menjadi di bawah komando Mystic Cloud Sect." Ekspresi Jia Xingtian dan Yao Ye berubah drastis secara bersamaan saat mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tanpa sadar berteriak, "Bagaimana ini mungkin?" Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua yang wajahnya berubah karena sangat terkejut. Sepertinya Mutai benar-benar belum melaporkan berita itu. "Komandan, Zengui Pass disebut Mutai. Saya pikir Anda berdua harus memiliki kesan. Dia adalah seseorang dari klanmu." Xiao Yan tersenyum saat berkata, "Apakah semuanya benar atau tidak, kemungkinan berita akan tiba di hari kedua." Ekspresi Yao Ye dan Jia Xingtian menjadi agak tidak stabil saat mereka mendengar ini. Jika masalah ini benar, bukankah itu berarti Mystic Cloud Sekte benar-benar mulai bertindak melawan keluarga kekaisaran? Saya pikir dengan adanya jaringan informasi semua orang, Anda semua harus tahu sedikit tentang ambisi liar yang telah ditunjukkan oleh Mystic Cloud Sect selama beberapa tahun ini. Ketika saat itu benar-benar tiba di masa depan, Anda semua akan memiliki dua pilihan, salah satunya adalah untuk dihancurkan oleh Mystic Cloud Sect. Yang lainnya adalah menyerah kepada mereka. Aset keluarga setiap orang adalah hal yang diperjuangkan oleh leluhur Anda. Saya pikir semua orang akan merasa bersalah kepada leluhur Anda jika Anda menyerah dengan cara ini kepada Mystic Cloud Sect, kan? Tatapan Xiao Yan menyapu seluruh tempat dan berbicara sambil tersenyum. Oleh karena itu, saya telah memanggil semua orang ke sini hari ini hanya untuk lebih memanaskan situasi untuk semua orang. Saat ini, situasi di Kekaisaran tidak lagi memungkinkan adanya netralitas. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya dan dengan lembut berbicara, "Aku akan terlibat dalam pertempuran menentukan terakhir sampai mati dengan Mystic Cloud Sect. Pertempuran hebat ini sangat penting bagiku, oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan kecelakaan muncul. Setiap orang harus mengekspresikan pendirian mereka dengan Xiao Yan sebelum pertempuran yang menentukan ini." Kata-kata Xiao Yan ini dengan jelas memberitahu semua orang bahwa jika dia bertempur besar dengan Mystic Cloud Sect, dia tidak akan diyakinkan jika ada faksi di dalam ibu kota yang hanya mengamati dari samping. Lagi pula, jika terjadi kecelakaan dan beberapa faksi meluncurkan serangan diam-diam dari belakang, itu kemungkinan akan menyebabkan perubahan yang tak terduga pada pertempuran besar. Kata-kata ini tidak memiliki kelembutan dan memiliki perasaan sombong tambahan, namun, tidak ada yang duduk merasa bahwa tumpukan kata ini tidak pantas. Ini karena mereka tahu bahwa Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi seperti itu. Suasana di aula terasa agak menindas di bawah kata-kata Xiao Yan. Jia Xingtian, Fama, Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya saling bertukar pandangan. Semuanya tenggelam dalam pikirannya. Pilihan posisi mereka bukanlah permainan. Jika mereka salah memilih, mereka pasti akan berakhir dengan kehancuran. Makanya, bahkan mereka kesulitan mengambil keputusan dalam waktu singkat. Klan primer saya akan berdiri di sisi Xiao Yan. Aku yang dulu tahu bahwa bahkan jika seseorang berlindung dengan Mystic Cloud Sect, seseorang kemungkinan tidak akan berakhir dengan baik. Yun San saat ini, hihi semuanya sebaiknya pikirkan baik-baik. Hai Bodong tertawa dan berbicara ketika dia melihat semua orang ragu-ragu. Semua orang mengerutkan bibir ketika mereka mendengar kata-kata Hai Bodong. Klan primer dan klan Xiao pada dasarnya telah mencapai titik di mana hampir tidak mungkin untuk memisahkan keduanya.
Dia secara alami akan membantu Xiao Yan. Meskipun mereka berpikir seperti ini, mereka semua masih merasa sedikit masam di hati mereka. Saat itu, Hai Bodong bukanlah satu-satunya orang yang mengidentifikasi Xiao Yan sebagai orang yang luar biasa, namun, dia adalah satu-satunya yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko menyinggung Misty Cloud Sekte untuk membantunya. Asteris batuk asteris, Mr. Xiao Yan, bolehkah aku tahu apa peluang kemenanganmu dalam pertempuran besar antara Misty Cloud Sect dan kamu ini? Mu Chen dengan lembut batuk sebelum tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, cara dia memanggil Xiao Yan telah sedikit berubah, usia yang terakhir tampaknya telah diabaikan oleh semua orang saat ini. Jia Xingtian dan yang lainnya buru-buru menguatkan telinga mereka ketika mereka mendengar pertanyaan Mu Chen. Jika Xiao Yan ingin mereka memilih sisi untuk berdiri, wajar saja jika Xiao Yan perlu mengungkapkan beberapa kartu truf yang dapat meyakinkan mereka. Kemungkinan kemenangan adalah 50-50, Xiao Yan hanya tersenyum dan menjawab dengan lemah saat semua orang membuka telinga mereka. Peluang kemenangan yang tidak tinggi atau rendah ini jelas menyebabkan semua orang menjadi agak tidak puas. Jia Xingtian segera tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, meskipun kamu telah membawa kembali cukup banyak ahli Dou Wang kali ini, Misty Cloud Sect juga memiliki cukup banyak Dou Wang. Selain itu, menurut apa yang kita ketahui, Misty Cloud Sekte memiliki setidaknya 3 elit Dou Wang yang kekuatannya bahkan lebih kuat dari Yun Du dan Yun Sa menghadapinya. Tentu saja, orang yang paling merepotkan adalah Yun San. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok melesat keluar jendela sebelum menghilang. Suara deras tiba-tiba terdengar dari luar jendela saat semua orang merasa tidak yakin tentang tindakannya. Segera, 3 sosok bergegas masuk, 3 aura kuat yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang elit Dou Huang menyebabkan ekspresi mereka segera berubah sedikit. Saya secara alami juga memiliki elit Dou Huangs. Xiao Yan tersenyum tipis dan menunjuk Old Yin Gu dan 2 lainnya yang telah muncul, namun, suaranya baru saja terdengar ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba berdesir. Segera, sosok tua yang agak ilusi secara bertahap muncul di depan tatapan tertegun semua orang. Tentu saja, kami juga memiliki seorang elit Dou Zong. Tawa tua perlahan terdengar saat sosok ilusi itu muncul, aura agung yang menyebabkan mereka yang duduk mengubah ekspresi mereka secara drastis segera muncul seperti aliran air banjir yang deras. Sinar matahari melewati jendela dan mendarat di lelaki tua yang agak ilusi, namun, itu tidak membentuk sosok sedikit pun di tanah. Situasi ini tampak agak aneh. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul dan ledakan aura agung yang tidak kalah dengan elit Dou Zong menyebabkan semua orang turun ke dalam keadaan waspada. Banyak tatapan mengandung beberapa keterkejutan saat mereka menatap yang pertama. Gelombang besar membalik di dalam hati mereka. Xiao Yan juga mengungkapkan wajah tertegun di depan keheningan total. Sesaat kemudian, dia akhirnya diam-diam mengusap kepalanya dan tertawa getir sambil berkata, "Guru, kenapa kamu keluar?" "Guru." Cara Xiao Yan memanggil lelaki tua misterius ini segera menyebabkan hati semua orang melompat dengan keras. Mata yang biasa mereka lihat menjadi lebih tidak biasa. Mereka telah dengan jelas menyaksikan peningkatan Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Sebagian dari ini mungkin karena dia memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Namun, jika seseorang berpikir dengan hati-hati, kemungkinan bantuan lelaki tua misterius ini juga penting. Tidak apa-apa, orang lain akan mempelajarinya cepat atau lambat, Yao Lao tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan orang lain kecuali Xiao Yan dan Medusa, namun, tindakan ini tidak sembarangan. Dia tahu bahwa dia kemungkinan akan kesulitan menyembunyikan dirinya dalam pertempuran yang menentukan antara Xiao Yan dan Misty Cloud Sect. Karena itu masalahnya, apa perbedaan antara muncul cepat atau lambat? Selain itu, dengan memilih untuk tampil pada saat seperti itu, dia pasti akan menjadi alat tawar-menawar yang berat yang akan menyebabkan Jia Xingtian yang ragu-ragu dan yang lainnya dengan cepat memutuskan pendirian mereka. Semua orang menjadi lebih yakin tentang hubungan keduanya ketika mereka mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Yao Lao. Mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur sebelum saling memandang. Semuanya merasa agak kaget, tidak disangka bahwa orang ini sebenarnya masih memiliki kartu truf semacam itu. Tidak heran dia berani menantang Misty Cloud Sect. Dibandingkan dengan Jia Xingtian dan yang lainnya,
Kelompok Hai Bodong dan Old Yin Gu bahkan lebih terkejut, ini karena mereka sangat sadar bahwa di samping lelaki tua misterius ini, masih ada ahli yang sangat kuat yang bisa bersaing dengan elit Douzong di sisi Xiaoyan, Medusa. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti ada dua ahli yang sangat kuat di samping Xiaoyan yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang elit Douzong? Ketika mereka memikirkan hal ini, Old Yin Gu, Su Mei, dan Tai Wu saling memandang, mata mereka mengandung ketakutan saat mereka bersuka cita di dalam hati mereka bahwa mereka tidak terlibat konflik langsung dengan Xiaoyan di daerah sudut hitam, jika tidak, kemungkinan besar mereka akan mengikuti nasib Fan Lao. Dari sudut aula, Nalan Jie dan Nalan Su juga berangsur pulih dari keterkejutan atas penampilan Yao Lao, mereka saling memandang dan menghirup udara sejuk secara bersamaan, mulut mereka penuh dengan kepahitan, semakin besar kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan, semakin besar penyesalan di hati mereka akan meluas. Awalnya, dia akan menjadi menantu klan Nalan mereka, jika semuanya berjalan lancar, kekuatan dan pengaruh klan Nalan akan sangat meningkat karena dia, namun, Yao Lao menyerap semua ekspresi wajah semua orang di aula, dia melambaikan tangannya dan duduk di kursi di samping Xiaoyan sebelum dia tersenyum dan berkata, kamu bisa terus mendiskusikan apa yang ingin kamu diskusikan, tidak perlu khawatir tentang diriku yang dulu. Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, semua orang di aula besar, termasuk Jia Xingtian, buru-buru menangkupkan kedua tangannya, seorang Dou Zong dan seorang Dou Huang adalah dua ahli dari level yang sama sekali berbeda, seorang ahli tingkat ini dapat ditempatkan di tingkat atas pagoda emas bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Doqi, semuanya, bagaimanapun, hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah ke atas. Bolehkah saya tahu bagaimana menyapa senior ini? Sepertinya saya belum pernah bertemu senior ini di Kekaisaran Majia. Jia Xingtian menangkupkan tangannya ke Yao Lao dan berbicara dengan senyum hormat. Aku yang dulu bukanlah seseorang dari Kekaisaran Majia, hei, aku khawatir kalian semua belum lahir saat aku menjelajahi benua. Yao Lao tertawa, tatapannya segera berbalik dan menyapu ke arah Fama di aula. Pada saat ini, yang terakhir telah tenggelam dalam pemikiran yang dalam ketika Yao Lao muncul, dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Kamu adalah alkemis kecil dari dulu kan? Saya masih ingat aura Anda, setelah tidak bertemu Anda selama bertahun-tahun, Anda tampaknya telah memperoleh beberapa kemampuan. Tawa lembut yang keluar dari mulut Yao Lao menyebabkan semua orang di aula menjadi membosankan, tubuh Fama, bagaimanapun, tiba-tiba bergetar, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia mengangkat kepalanya dan tanpa sadar berteriak, kamu adalah orang tua dari dulu. Yao Lao tertawa dan mengangguk sembarangan, dia melihat ekspresi bingung Xiaoyan dan berkata, saya bertemu dengannya saat itu ketika saya sedang menjelajahi benua, namun, pada saat itu, dia hanya sedikit lebih tua dari Anda. Saat itu, saya yang dulu melihat bahwa dia memiliki beberapa bakat dan membantunya sedikit meningkatkan minat saya. Xiaoyan tiba-tiba mengerti, wajah Jia Xingtian dan yang lainnya yang mendengar kata-kata Yao Lao sedikit bergerak, mereka segera menyeka keringat dingin di wajah mereka, orang ini, sepertinya dianggap iblis tua yang asli, bukan? Saat semua orang menyeka keringat dingin, Fama memasang wajah bersemangat saat dia buru-buru turun dari kursinya dan berlutut ke arah Yao Lao dari kejauhan. Yao Lao melambaikan lengan bajunya tepat sebelum kedua lutut Fama hendak menyentuh tanah, sebuah kekuatan lembut mengangkat Fama. Yao Lao berkata, tidak perlu menyapa saya dengan hormat, saya hanya sedikit tertarik saat itu, Anda dapat mencapai pencapaian Anda saat ini karena kerja keras dan bakat Anda sendiri. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang mencerahkanku bahkan dalam kematian. Fama hanya bisa berdiri karena dia tidak bisa berlutut dan membungkuk, dia memberi Yao Lao busur yang akan digunakan anggota generasi muda saat dia menjawab dengan hormat. Kimi di sampingnya juga menyeka keringat dingin di dahinya saat melihat Fama benar-benar menyapa Yao Lao dengan cara yang megah. Saat ini, Fama adalah alkemis tingkat 5 asli, namun pencapaian semacam ini hanya karena lelaki tua di depan itu secara acak sedikit mencerahkannya, sulit membayangkan latar belakang menakutkan seperti apa yang dimiliki lelaki tua ini. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat semua orang begitu ketakutan hingga wajah mereka berulang kali mengeluarkan keringat dingin.
dia melambaikan tangannya kepada semua orang dan segera berkata, "Baiklah, baiklah, kalian semua harus mendiskusikan hal-hal yang penting. Jika tidak, murid saya ini akan menyalahkan saya yang lama karena keluar mengganggu pembahasannya." Itu benar, apa yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya adalah benar. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum pertempuran menentukan dengan Misty Cloud Sect. Oleh karena itu, yang terbaik adalah setiap orang memikirkan semuanya dengan benar. Kalian semua harus memilih dengan hati-hati agar sikap kalian ini menjadi yang terbaik untuk kalian. Ada sedikit ancaman menjelang akhir kata-katanya. Tidak ada satu orang pun yang duduk di tempat yang ekspresinya tidak berubah karena kata-kata dari seorang elit Douzong ini. Yao Lao tersenyum setelah kata-katanya terdengar, tubuhnya segera bergetar dan tubuh ilusi miliknya perlahan-lahan menjadi pingsan. Setelah itu, anehnya dia menghilang. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat Yao Lao menghilang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang sebelum tertawa. Maafkan aku. Guru selalu terus terang. Semua orang buru-buru ikut tertawa setelah mendengar ini. Jika mereka merasa bahwa Xiao Yan saat ini layak untuk mereka perlakukan dengan serius, Xiao Yan sekarang memiliki kualifikasi untuk mereka hormati. Seorang guru yang memiliki kekuatan seperti Douzong, dengan latar belakang seperti ini, mengapa dia perlu takut pada kekaisaran magia? Begitu, semuanya, sudahkah Anda membuat keputusan? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja sebelum mengangkat matanya dan tiba-tiba bertanya. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi. Sesaat kemudian, Fama tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Orang tua itu telah membantu saya untuk mencerahkan saya di masa lalu. Asosiasi alkemisku akan bertaruh kali ini dan melakukan yang terbaik untuk membantumu bertarung dengan Misty Cloud Sect. Kata-kata Fama membuat semua orang terkejut. Asosiasi alkemis memiliki reputasi besar di dalam kekaisaran Jiama. Kekuatan Xiao Yan tidak diragukan lagi akan melonjak dengan bantuan mereka. Karena ketua asosiasi sangat berani, klanmu kami juga akan menemanimu. Bagaimanapun, Misty Cloud Sekte tidak menyukai klanmu kami untuk waktu yang lama. Mereka mungkin tidak bertindak sekarang tapi nasib masa depan kita sepertinya tidak akan baik. Mu Chen membanting meja di depannya, mengatupkan giginya, dan dengan keras berbicara tidak lama setelah suara Fama terdengar. Sudah ada 3 dari 5 faksi besar yang telah menunjukkan pendirian mereka, yang tersisa hanyalah keluarga kekaisaran dan klan Nalan. Yao Ye mengerutkan alisnya dengan erat, tatapannya dipertukarkan dengan Jie Xingtian sebelum dia langsung berbicara dengan suara yang jelas, Tuan Xiao Yan, bukan tidak mungkin keluarga kekaisaran kami membantu Anda, namun, izinkan Yao Ye untuk mengajukan pertanyaan di sini. Putri Yao Ye, silakan bicara. Sekte Misty Cloud memang harimau ganas besar dari kekaisaran Jiama kita, namun, faksi Mr. Xiao Yan tidak lagi lemah sekarang, bahkan cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan Misty Cloud Sect. Yao Ye ingin menanyakan ini, jika Misty Cloud Sekte benar-benar dihilangkan di masa depan, maukah Anda, akankah Anda menjadi harimau ganas lainnya di dalam kekaisaran Jiama? Jika ini masalahnya, bukankah keluarga kekaisaran kita akan berada dalam situasi yang sama sebelum dan sesudah ini? Wajah cantik Yao Ye menegang, tatapannya menatap Xiao Yan tetapi bahkan tanpa sedikit pun rasa takut. Kata-kata Yao Ye ini tidak diragukan lagi sangat ditargetkan, oleh karena itu, suasana di dalam aula segera menjadi gelisah begitu suaranya terdengar. Beberapa orang bahkan diam-diam mengeluarkan keringat dingin saat mereka diam-diam bertanya bagaimana gadis ini bisa begitu berani. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja, dia melirik Yao Ye yang sedang menatapnya dengan saksama, meskipun Jia Xingtian di sisinya tidak bergerak, Xiao Yan masih bisa merasakan tubuhnya yang tiba-tiba menegang. Akan selalu ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di mana saja. Fraksiku mungkin menjadi harimau ganas di dalam kekaisaran magia di masa depan, namun, saya bisa menjamin ini di depan semua orang di sini, selama keluarga kekaisaran tidak mencoba melakukan apapun, saya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang mirip dengan upaya Misty Cloud Sekte untuk merebut otoritas di kekaisaran. Xiao Yan merenung lama sebelum suaranya yang samar akhirnya terdengar. Putri Yao Ye tampaknya agak tidak puas dengan jawaban Xiao Yan. Namun, saat dia akan membuka mulutnya lagi, ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia berkata, Putri Yao Ye, kamu juga harus tahu bahwa jika aku tidak bertindak kali ini,
keluarga kekaisaranmu akan dihancurkan sepenuhnya oleh Misty Cloud Sect dalam beberapa bulan hingga 1 tahun. Oleh karena itu, saya berharap Anda akan menyelesaikan masalah ini ketika semuanya terlihat baik. Jangan berpikir bahwa Xiao Yan ada di sini untuk memintamu untuk bekerja sama denganku. Hati Yao Ye kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Hanya pada saat inilah dia ingat bahwa kerjasama ini sebenarnya karena Xiao Yan ingin menyelesaikan semua bahaya yang tersembunyi. Partisipasi mereka dalam pertempuran atau sebaliknya tampaknya tidak menjadi faktor yang menentukan. Di bawah nada mengancam Xiao Yan ini, Yao Ye akhirnya mundur tanpa daya karena kekalahan. Jia Xingtian di sampingnya juga tersenyum dan berkata, Yao Ye masih muda dan wajar jika dia tidak mempertimbangkan semua aspek ketika dia melakukan sesuatu. Saya berharap Tuan Xiao Yan tidak akan menyalahkannya, karena semua orang setuju, keluarga kekaisaran kita secara alami tidak akan dikecualikan, keluarga kekaisaranku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu menghancurkan Misty Cloud Sect kali ini. Melihat bahwa keluarga kekaisaran juga telah menyatakan pendirian mereka, Nalan Jie dan Nalan Su hanya bisa membuka mulut untuk menunjukkan bahwa mereka juga akan bertarung melawan Misty Cloud Sect. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat bahwa rubah tua ini akhirnya setuju. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya berharap kita bisa sukses dalam kerjasama kita. Selain itu, saya ingin mengajukan permintaan kepada semua orang, tolong jangan membocorkan masalah guruku. Semua orang buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Hai Bodong juga tersenyum saat melihat semuanya telah diatur dengan tepat. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, tangannya menunjuk ke jendela dan seekor burung pembawa pesan terbang masuk dan akhirnya mendarat di tangannya. Itu informasi yang dikirim Ya Fei. Hai Bodong melepas secari kertas dari burung kurir dan tersenyum ke arah Xiao Yan sebelum segera membukanya, ekspresinya segera berubah saat dia melakukannya. Apa itu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya kapan dia melihat perubahan ini. Hai Bodong menjilat bibirnya, tatapannya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam, orang tua Yun San itu ingin mengadakan pernikahan di Misty Cloud Sect. Pernikahan, yang, mata Xiao Yan sedikit menyipit. Gu He dan Yun Yun.